Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam ibadah online, dalam minggu pertama dan bulan pertama di bulan Mei ini. Kita bersyukur karena Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Kita dipelihara, kita senantiasa disertai. Biarlah pagi hari ini bersama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, mari saudara yang terkasih bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang indah. Kembali kami datang kepadamu untuk memuliakan namamu, untuk menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami mengingat kasih-Mu yang luar biasa. Engkau mati buat setiap kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kuasai hati kami Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan, pengagungan kami berkenan naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami boleh bersukacita, kami bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kerinduan kami Tuhan pagi hari ini, ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bahagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari bersama-sama angkat pujian ini.
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bahagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, sembah Dia, muliakan namanya, tinggikan namanya. Haleluya. Oh
memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Mari saudara yang terkasih, saya undang saudara bangkit berdiri. Apa kabar saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Di dalam Yesus pasti lebih baik, amin. Haleluya. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Haleluya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Hai Tuhan adalah terangku, membuatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sama denganmu yang aku percaya. Engkau yang kami percaya Tuhan. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Hai Tuhan adalah terangku, membuatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sama denganmu yang aku katakan. Tuhan adalah terangku. Amin. Bersama-sama kita katakan, hai Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku gentar, sama denganmu yang aku percaya. Sorak-sorai bagi Allah kita, Dialah terang yang ajaib. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Sekali lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sorak-sorai, haleluya. Dia sungguh baik. Bukti karya-Mu nyata, oh, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke
lagi. Haleluya. Bukti karyamu nyata. Oh, oh. Dari hari ke hari besar cintamu. Dari generasi ke generasi kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Sungguh baik, sangat baik, dan amat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi dengan sungguh, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami perlu kekuatan yang baru daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Benar Tuhan, ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih kembali kami boleh beribadah, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Amin. Pujian kami boleh menjadi korban syukur yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam seperti Maria Tuhan, untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Mari berbicara buat kami Tuhan. Urapi kami semua. Amin. Beri telinga yang mendengar, hati yang menerima. Sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu sia-sia. Roh Kudus beri pengertian, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Kembali hari ini kita beribadah online. Minggu 3 Mei 2020. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, dan tetap bersuka cita, tetap semangat, tetap percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama kami GPIA Glory to Glory, saya ucapkan selamat bergabung. Mari bersama-sama kita menikmati firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 dan ayat 23. Injil Lukas 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Ayat 20, yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Lanjut ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh.'" Saudara, ini satu kisah yang menarik yang saya temukan, yang saya dapatkan dari ayat ini, dari firman ini. Coba perhatikan ayat yang ke-23, bagian yang terakhir. Ayat 23, Lukas 14 ayat 23 dikatakan, "Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk." Nah, perhatikan kalimat terakhir garis bawahi dikatakan, karena rumahku harus penuh. Dengar baik-baik, rumahku harus penuh. Saudara,
ketika saya baca ayat ini, maka ayat 23 ini saya ingin sampaikan buat saudara bahwa ini bicara isi hati Tuhan. Ini bicara isi hati Tuhan. Tuhan katakan rumahku harus penuh. Dan kalau saudara baca dari ayat 15 sampai tadi ayat 20, maka itu juga bicara tentang perjamuan Tuhan. Karena ayat 16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ini perumpamaan, saudara. Dan saya percaya perumpamaan ini menceritakan isi hati Tuhan, bahwa Tuhan berkata, rumahku harus penuh. Dan dari perumpamaan ini juga kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mengadakan perjamuan. Nah, saya ingin bicara buat saudara gini, Tuhan adalah Bapa yang kekal. Seorang Bapa selalu ingin dekat dengan anak-anaknya. Seorang Bapa selalu ingin bercakap-cakap dengan anak-anaknya. Seorang Bapa selalu mengundang anak-anaknya untuk makan bersama. Saya percaya di antara kita ada banyak bapak-bapak. Coba periksa hati kita sebagai bapak. Saya percaya itu juga menjadi kerinduan dari seorang bapak. Itu juga jadi kerinduan dari setiap bapak untuk dekat dengan anak-anaknya. Untuk bisa bercakap-cakap dengan anak-anaknya. Untuk bisa makan bersama dengan anak-anaknya. Tapi yang terjadi seringkali saudara, anak-anaknya menolak. Dengan berbagai alasan. Ini sesungguhnya gambaran hidup kita, saudara. Gambaran hidup saudara dan saya sebagai sebuah keluarga. Ayat 18 jelas mengatakan gini, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Para undangan ini, orang-orang yang diundang oleh yang mengadakan pesta ini, dikatakan ayat 18 mereka bersama-sama meminta maaf. Kompak, saudara ya. Kompak, mereka tidak bisa datang semua. Dan Alkitab berkata bahwa ada banyak alasan. Ya, dikatakan yang pertama baru beli ladang. Sehingga dia harus lihat ladangnya. Yang kedua dikatakan bahwa baru beli 5 pasang lembu kebiri. Aku mau mencobanya. Yang lain berkata aku baru kawin. Ada banyak alasan yang disampaikan para undangan ini untuk tidak hadir dalam perjamuan, untuk tidak datang pada perjamuan itu, saudara. Saudara, seringkali tanpa sadar kita juga sering melakukan hal-hal yang sama. Yesus seringkali mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita datang mendekat kepada Dia. Tuhan selalu rindu untuk bersama-sama dengan saudara dan saya. Yesus selalu menanti. Tapi kerap kali saudara, kita tidak bisa datang, kita tidak bisa hadir. Padahal sesungguhnya di meja perjamuan Tuhan, di meja Tuhan ini ada persediaan makanan rohani. Di meja Tuhan ada bahan bakar yang bisa memberi kekuatan baru untuk saudara dan saya meneruskan perjalanan. Saudara ingat kisah 2 murid yang berjalan ke Emmaus? Setelah melihat bahwa Yesus mati, maka murid-murid kemudian mengambil jalan sendiri. Termasuk 2 orang yang kita tahu salah satunya bernama Kleopas. Berjalan ke Emmaus, pulang kampung. Di tengah perjalanan Yesus datang menghampiri dan berbincang-bincang dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui siapa Yesus.
tidak mengenal siapa Yesus. Sampai pada akhirnya saudara, Yesus sampai ke rumah mereka dan mereka mengundang Yesus untuk masuk. Dan Alkitab berkata, pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti saudara, baru Kleopas dan temannya ini baru terbuka, matanya baru mengerti, baru sadar bahwa itu Yesus saudara. Dan yang luar biasa, Alkitab mencatat ini, seketika itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Padahal Yerusalem ke Emmaus ya cukup jauh juga saudara ya. Kurang lebih 10 mil, saudara. Cukup jauh juga. Tapi yang terjadi saudara, ketika mereka ada di meja Tuhan, ketika Tuhan memecah-mecahkan roti saudara, mereka ada kekuatan baru, mereka ada semangat baru, mereka ada gairah baru saudara. Untuk mereka bergegas balik kembali ke Yerusalem. Saudara, di meja Tuhan juga ada persekutuan, di meja Tuhan juga ada fellowship. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan, saya baca buat saudara. Perikopnya, kalau saudara baca di ayat 24, perikopnya adalah percakapan waktu perjamuan malam. Loncat saja ayat 28 berkata, Yesus berkata, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku, kata Tuhan, di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lihat saudara, ya, Alkitab katakan bahwa dan kamu, ayat 30, dan kamu akan makan dan minum semeja dengan aku, A-nya huruf besar. Itu bicara bahwa Tuhan rindu saudara dan saya semeja dengan Dia. Ada bersama-sama di mejanya Tuhan. Nah, kata semeja saudara, kata semeda dalam bahasa Yunaninya dikatakan trapeza. Ya. Kata semeja ini dikatakan ditulis trapeza. Yang punya pengertian meja makan, punya pengertian meja penukar uang, punya pengertian satu bank atau satu akun. Ini menarik saudara. Tuhan rindu saudara dan saya semeja dengan Dia. Nah, arti semeja ini bicara meja makan, bicara meja penukar uang, bicara satu bank, satu akun. Artinya apa? Bank itu bicara tentang sebuah meja di mana uang dipertaruhkan untuk mendapat keuntungan. Bahasa gampangnya gini saudara. Tuhan mau saudara dan saya ada semeja dengan Dia. Itu untuk berbagi. Untuk berbagi. Dan saya kira saudara, waktu tempat yang terbaik untuk kita berbagi adalah ketika saudara dan saya bisa duduk sambil menikmati makanan, kita bisa ngobrol sambil makan. Kata semeja, berbagi cerita. Nah, ini menarik saudara ya. Saya temukan ada 3 hal di meja Tuhan. Ada 3 hal yang
Tuhan ingin bagi. Ada 3 hal yang Tuhan ingin berbagi dengan saudara dan saya. Yang pertama saudara, Tuhan ingin semua dalam kelimpahan. Percaya katakan amin. Dengan saudara dan saya diajak untuk semeja, itu artinya sesungguhnya Tuhan ingin semua saudara dan saya, kita semua ada dalam kelimpahan. Karena Tuhan tidak pernah untuk bawa saudara dan saya dalam keadaan yang melarat, dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang tidak makan. Kata semeja ini punya arti gini, Tuhan mau memberi kelimpahan buat saudara. Kalau saudara ingat Mazmur 23, di ayat yang kelima dikatakan gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Pemazmur katakan gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Artinya itu menjadi satu jaminan garanti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi makan rohani, selalu memberi makan buat saudara dan saya. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Dia Allah yang selalu menyediakan makanan. Dan di meja makan Tuhan ini, di mejanya Tuhan ini saudara, selalu pasti ada kelimpahan. Di Matius 14 ayat 13 sampai 21 nanti Bapak Ibu baca, bisa lihat. Itu cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan di tangan anak kecil ataupun di tangan murid-murid, ya tetap hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi perhatikan, ketika 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Tuhan, ada di mejanya Tuhan, maka kelimpahan itu terjadi. Kelimpahan itu pasti terjadi. Mujizat itu pasti terjadi. Sebab itu saudara, Yesus kerap kali mengundang saudara dan saya. Matius 11 ayat 28 kalau nggak salah dikatakan ini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu undangan yang selalu Yesus berikan buat saudara dan saya. Yesus selalu mengundang, seorang bapak selalu mengundang anak-anaknya. Untuk anak-anaknya boleh datang mendekat, untuk anak-anaknya boleh ada bersama dengan dia. Kalau saudara ingat cerita anak yang terhilang, saudara. Setelah dia terima warisan, meminta warisan, kemudian pergi ke kota, dia habis-habiskan, dia hamburkan harta kekayaannya, harta warisannya dia hamburkan, sampai akhirnya dia jatuh miskin, sehingga dia harus bekerja lagi. Dan di tempat bekerja dia tidak mendapat makan yang layak, saudara. Maka apa yang diingat oleh anak yang hilang ini, saudara? Anak ini kemudian ingat, oh di rumah bapakku banyak makanan yang berlimpah-limpah. Berapa banyak saudara percaya bahwa di meja Tuhan banyak makanan yang berlimpah-limpah? Berapa banyak kita percaya bahwa di meja Tuhan, Tuhan selalu sediakan makanan yang terbaik buat kita semua. Yang kedua, saudara, yang saya ingin sampaikan, apa yang ada di mejanya Tuhan? Yang kedua, saudara, ketika saudara dan saya ada semeja dengan Tuhan, maka yang kedua yang Tuhan lakukan adalah Tuhan ingin memberi otoritas atau kuasa atau power kepada kita. Ketika kita ada semeja dengan Tuhan, maka yang dilakukan Tuhan memberi kuasa, otoritas, memberi satu power buat saudara.
Kalau saudara perhatikan perjanjian lama, perjanjian baru, maka punya pola yang sama. Ya, punya pola yang sama. Coba kita lihat sebentar Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 18. Keluaran pasal 18 ayat 12. Ayat 12 dan ayat 13. Keluaran 18 ayat 12 dan 13 dikatakan, dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Ayat 13, keesokan harinya duduklah Musa mengadili bangsa-bangsa di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Saudara lihat polanya. Ya. Kita lihat sebentar. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, lihat, aku berdiri. Huruf besar. Yesus. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Lihat saudara, ya. Dikatakan bahwa barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk. Yesus akan masuk. Yesus akan makan bersama-sama dengan dia. Duduk bersama dengan Yesus. Kembali ke Lukas pasal 22, saudara. Lukas pasal 22, ayat yang ke-30. Lukas 22 ayat 30 dikatakan, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan perhatikan, kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Ada otoritas, ada kuasa, ada power yang akan Tuhan beri ketika kita ada semeja. Di Mazmur 23 ayat yang kelima, kelanjutan dari tadi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Maka Alkitab ini, dan mengurapi kepalaku dengan minyak. Urapan. Lambang dari kuasa, otoritas yang Tuhan beri kepada seseorang. Artinya saudara, ketika saudara dan saya ada semeja dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kuasa, otoritas dalam hidupmu. Untuk kita menang menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, apa yang ada di meja Tuhan? Tuhan ingin keakraban. Tuhan ingin keintiman. Saudara, saya percaya tidak semua orang bisa kita ajak makan ada di meja kita, saudara. Tidak semua orang. Saya baca
kebiasaan atau adat istiadat orang Yahudi adalah orang Yahudi ini hanya mau makan dengan orang yang akan punya hubungan panjang dengan dia. Artinya tidak semua orang kita undang untuk ada semeja dengan kita. Hanya orang-orang yang nantinya kita akan punya hubungan jangka panjang. Hanya orang-orang yang akan sama-sama berbagi. Hanya orang-orang yang akan memberi investasi. Saudara ya. Yang saling ada hubungan, ada kerjasama. Itu yang baru bisa duduk semeja, saudara. Dan saya percaya, tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang di mana kita merasa dekat, hanya orang-orang yang merasa kita sudah kenal lama, kita sudah tahu siapa. Hanya orang-orang yang sudah bergaul intim dengan kita, baru kita bisa izinkan duduk semeja, saudara. Dan itulah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dan sekarang ini adalah waktu-waktu terbaik untuk kita ada di mejanya Tuhan. Karena Tuhan selalu rindu untuk mendengar saudara. Ketika kita semeja, kita berbagi saudara. Tuhan berbagi dan saudara bisa curhat dengan Tuhan. Ya. Tuhan rindu berbicara kepada saudara. Karena itu saudara, jangan pernah tolak undangan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan meja Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus saudara. Saya selalu pesan pada Bapak Ibu saudara. Usahakan setiap minggu pertama hadir. Jangan absen. Karena di tempat kami minggu pertama adalah perjamuan kudus. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita makan perjamuan semeja dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan sesuatu yang besar. Berbahagialah saudara yang mendengar firman ini. Karena saya percaya Tuhan ingin hubungan jangka panjang dengan saudara. Karena Tuhan ingin berinvestasi dalam kehidupan saudara. Sebab itu responi firman Tuhan ini. Terima dengan iman. Renungkan. Dan saudara praktek, lakukan dalam kehidupan kekristenan saudara. Dalam perjalanan iman saudara. Maka saudara akan melihat sesuatu yang dahsyat ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka saudara akan tak lihat hidup saudara ada otoritas kuasa wibawa. Untuk saudara cakap mengatasi semua persoalan masalah yang mungkin hari-hari ini engkau sedang hadapi. Di meja Tuhan ada kelimpahan yang luar biasa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih biar firman ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Sehingga Roh Kudus mampukan kami untuk selalu ada di meja Tuhan. Dan apa yang menjadi bagian kami boleh kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah yang sudah mengambil roti di gereja bisa mempersiapkan hosti dan anggurnya. Bapak Ibu yang belum sempat mengambil bisa menyediakan dengan roti yang tidak beragi dan juga mungkin dengan air mineral. Ya. Mari persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus yang ada. Kita naikkan pujian.
bersama-sama angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Setinggi engkau menghormati korban Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya sudah terpecah-pecahkan bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib ganti saudara dan saya. Karenanya mari hormati korban Yesus di atas kayu salib. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari ambil cawan. Angkat dengan tangan kanan tinggi melebihi kepala. Setinggi engkau menghormati korban Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi saudara dan saya. Bagi pengampunan dosa kita. Darahnya tercurah menebus saudara dari gelap pada terangnya yang ajaib. Karena itu dengar firman Tuhan. Demikian juga ia Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur ini, yang atasnya kita menaikkan syukur, merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari letakkan cawan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu, jangan tertunduk. Sebab Tuhan sudah beri kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Sebab Yesus sudah berikan segala-galanya bagi kita semua. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari naikkan mazmurmu bagi Tuhan. Nyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidupmu. Idaralaba syaka paparalabaralabaralaba. Hiralaba syaka papapaparalabaralabaralaba syandaralabaralabaralabaralabaralaba. Hiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih karunia-Mu, buat pengorbananmu Tuhan, kami bersyukur. Mari semua memuji Tuhan. Mari semua berkata-kata kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kau berdiam diri. Mari ucapkan sesuatu tentang Allah. Mari nyatakan haleluya. Haleluya.
Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ya ralama syarara la warala 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 warala. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu. Glory bagimu. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau sungguh indah bagi kami Tuhan. Engkau sungguh manis bagi jiwa kami. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali dalam minggu mendatang. Berdoa supaya suasana situasi bisa kembali normal. Kembali boleh beribadah di gereja. Bapak Ibu bisa nanti tunggu pengumuman. Kita akan memberitahu info-info yang terbaru. Saya kira itu aja pengumumannya. Mari kita akhiri ibadah kita. Dan kita akan naikkan pujian, ucapan syukur, pengagungan kita kepada Tuhan. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh berkemenangan mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Ada Siapa kau bandingkan
Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Sungguh kerajaan-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kedahsyatan-Mu, kehebatan-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami angkat kedua tangan kami. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, menyerahkan sepenuhnya bangsa ini dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan mampukan untuk pemerintah yang ada menyelesaikan segala sesuatunya Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi di mana-mana Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah pulihkan Indonesia. Amin. Berdoa buat setiap pribadi jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Engkau Allah yang maha mengetahui Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, hamba percaya Engkau sanggup sediakan tepat pada waktunya Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam kehidupan anak-anak, rumah tangga, diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih, kami angkat kedua tangan kami. Kami percaya Tuhan hadir siap memberkati kami. Karenanya kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Berkat yang datang dari tempat maha tinggi turun melimpah atas kami. Amin. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan taruh atas hidup kami. Amin. Menjadikan kami manusia-manusia baru, manusia-manusia roh di akhir zaman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.